Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal mursalin wa ala ahli baitihi wa ala ashabihi wa ala tabi'in wa ala tabi'in khususan ila mu'allif hadha kitab as-sayyid Habib al-Allama Muhammad Da'im Rasul Habib Ibrahim az-Zaid sunnah rasulihi wa furu'ihi wa ala masyayikhina خصوصا الشيخ ابن علي والشيخ الامام عبد الحسن السيد المالكي والشيخ سلطان والشيخ الكامل والشيخ العربي والشيخ الحبيشي والشيخ حسن الشافعي والشيخ الحاشم والشيخ احمد معبد والشيخ ابن العيد والشيخ محمود الطاهر الثاني والشيخ ابن عبد الادريسي والشيخ سليمان والشيخ سلسل الازهري والشيخ الحرائم في البلد وأصولهم وفرعهم ولدين شيخنا ولدين العارفين ولدين العلماء العاملين خصوصا لسيد حق السيد الشافعي سيد محمد بن علي المالكي والحلفاء بعبد بن سالم وحبيب علي بن عبد الرحمن الكاظم والدين سادتنا الى بعض من سادتنا الصوفيا الغرام وخصوصا الدكتور صالح الحنبلي ولكن معشاري ولدين مشهد خصوصا الى بن عبد السلسل المالي ان الله تعالى يقول الشام وتغشاه بالرحمن وان الله تعالى يرزقنا ببركاته بعلومهم ونفحاتهم واسرارهم واموالهم في الدين والدنيا والآخرة وهم من الفاتحة. Khususan untuk sedekah dan taat yang khusus pun meninggal mudah-mudahan kita ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal kebaikan yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pulang yang menjadi roh untuk menjadi jannah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sejauh umur, mudah-mudahan panjang umur, barakah umur, sehat walafiat wa'adilah, dan mudah-mudahan tiada semuanya sampai dalam naungan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, barakah umur, sehat walafiat wa'adilah, dilapangkan rezekinya, diselesaikan perkara dunia, dikabulkan hajat dunia akhiratnya, berikan keturunan bidadari yang saleh dan salehah. Dan permohonan Al-Fatihah untuk Bapak Sahdi yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan keafiatan. Ala hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. الفصل الرابع نوادر من حكم الإمام الشافعي رضي الله عنه. Kita sudah masuk pada pasal yang keempat yang menjelaskan tentang masih berkisah tentang hikmah-hikmah dari para salafus saleh kita terdahulu. Di antaranya adalah nawadir min hikamil Imam Syafi'i. Di antaranya juga adalah hikmah-hikmah yang dipilih dari hikmah yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala. وقال رضي الله عنه الناس في غفلة عن هذه السورة والعصر إلا الإنسان لفي خسر. Di antara hikmah yang diwujudkan oleh Imam Syafi'i adalah beliau mengatakan an-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah. Kebanyakan manusia itu lupa dengan surat Al-Asr yang mengatakan wal asr, demi masa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Kebanyakan orang, kata Imam Syafi'i, kebanyakan orang itu melupakan, melalaikan daripada ayat ini. Padahal ayat ini menjadi penentu kebaikan ataupun keburukan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika masih dia diberikan kesempatan hidup di atas dunia. Kalau pelungkuh menggunakan waktu itu untuk kebaikan, maka kebaikan yang akan tiap pelungkuh dapatkan. Kalau tiap pelungkuh menggunakan waktu itu untuk keburukan, maka tentu keburukan juga yang akan tiap pelungkuh peroleh. Dan ayat ini jemaah, dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat itu kalau mereka bertemu antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, setelah mereka bersalaman, maka mereka akan membaca ayat itu. Jadi setiap pada bedai selesai salaman, maka mereka akan balas innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Jadi ini pada saling Nabi awali obrolannya, isi pada saling sapa. Para sahabat ini isi pada saling sapa. Kalau tiap keluar kan berarti masih gede banget itu. Ini masih banget. Nilai mobil saking kalau sahabat kan, mereka akan saling sapa dan mengawali pembicaraannya dengan ayat ini, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sehingga kalau para salafus saleh kita terdahulu, mereka saking Nabi begitu memanfaatkan yang namanya waktu, maka mereka tidak ada satupun waktu mereka yang sia-sia. Ini kan kebalikan, duwe aksa sia-sia. Kalau mereka enggak, mereka waktu mereka itu mereka usahakan tidak ada yang terlewat dalam keadaan sia-sia. Imam Malik itu kalau beliau masuk ke kamar mandi, beliau akan panggil murid baris baca Al-Quran di dalam kamar mandi supaya beliau tetap dengan Quran. Ibnu Taimiyah juga begitu. Ibnu Taimiyah itu kalau beliau masuk kamar mandi, dia suruh muridnya satu untuk membacakan kitab Adil Sadaqah. Adil Sadaqah yang ilmu. Jadi tidak ada waktu itu yang terlewat sama sekali kecuali dalam keadaan bermanfaat. Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i itu beliau membagi waktu malam kan menjadi tiga. Sepertiga itu untuk beliau Nabi menulis dan Nabi belajar, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk tidur. Jadi cari ngatur waktu Imam Syafi'i. Sepertiga malam yang pertama untuk belajar, sepertiga malam yang kedua untuk ibadah, sepertiga malam yang tiga untuk Nabi tidur istirahat. Kalau tiap dulu kan sepanjang malam istirahat. Imam Syafi'i dibagi itu berdua. Saking Nabi berhadir searah waktu. Ada dia punya kitab, namanya kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, karangan dari Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah. Kebetulan Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah ini banyak punya koleksi karangan beliau karena dia mengidolakan beliau. Beliau punya karangan ini, nama kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Bagaimana berharga waktunya, bagaimana berharganya waktu di kalangan para ulama. Ada ulama ini saking dipilih Nabi lepas saja pena yang dia pakai untuk menulis dan belajar, sampai selama 20 tahun beliau gak pernah Nabi bersuap atau kalau saya itu
selama 20 tahun itu ditentu isi sepenuh saja dia tetap berada. Jadi kan sudah luar biasa. Ada ulama yang mana beliau juga punya usaha roti, kayak MPD. Ada ulama punya usaha roti. Dari antara nanti ketika beliau lagi ngadon, kemudian nanti bentuk rotinya, itu tidak kurang beliau membaca Al-Quran 50 ayat selalu nanti. Ada juga diceritakan seorang ulama, beliau lagi di dalam masa menuntut ilmunya, isi biaya menuntut ilmu itu di pegawaian. Jadi pegawaian itu taikan nanti, taikan turunan membangkit semen ini, taikan. Jadi taikan ini itu kesempatan hafal, baca, hafalan, di turunan ini berhafal. Oh biasa para ulama itu, para ulama. Jadi tidak ada sama sekali waktu itu yang sia-sia sama sekali. Itu mungkin lebih banyak menyia-nyiakan waktu. Masih harap lepas dan masih kerismi, masih mau gitu kan. Padahal kalau kita pikir-pikir, yang belum hidup di dunia ini, seandainya pun umur yang belum ke 100, seandainya berat-berat 100 umur bisa, maka ketahuilah 100 itu hanya ukuran 3 menit akhirat. 3 menit akhirat. Dalam ayat itu kan ta'amul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Jadi di sisi Allah Ta'ala itu satu hari itu di akhirat itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi tiap memiliki saatnya, tiap memiliki umurnya 100 tahun. Berarti kita hidup di dunia ini hanya 3 menit. Menunggu 100 tahun. Lihat kan? 50.000. Satu hari itu 24 jam. 24 jam itu menitnya, kalau dibagi menit itu 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 24 jam itu 1440 menit. Iya kan? Dan 24 jam perlu bagi 50.000 itu perlu bagi dengan 1444. Maka jawabannya 33. Berarti orang kalau umurnya 66, berarti dia hanya menjalani 2 menit. Hanya menjalani 2 menit. Kan? Kalau umur dia umur 100 berarti ada. Para ulama itu paham betul, hitungan itu paham betul. Dia perlu hanya saat dibacakan kepek lalu tengok itu rapi, kepek cekap itu. Tapi kalau waktu dia tahu itu, nah, pernah nggak terlintas di benak yang belum? Ternyata yang belum hanya bisa sabar 3 menit saja sama Allah di dunia ini. Untuk yang belum mendapatkan kebahagiaan yang abadi 3 menit doang. 3 menit itu sembahyang, 3 menit itu ibadah, 3 menit itu puasa, 3 menit. Tapi dari 3 menit ini kan kalau yang belum bisa sabar, maka kehidupan yang kekal abadi di sisi hanya 3 menit. Hanya 3 menit. Allah. Tapi kan para idam munik, innahum yarawnahu ba'ida
wa narahu qariba. Kita anggap itu lama, padahal Allah itu sangat pendek sekali. Tapi yang begitu pendek sekali. Jadi jangan sampai yang belum begitu. Di umur berapa? Masih sehari setengah. Belum 2 hari. Belum 2 hari. Kalau udah orang ngurus 100 tahun, cuma 3 menit saja. Berarti belum 2 menit belum 2 menit. Yang semenit diri kan, sekali saja. Allah, itu bayangkan begitu singkatnya daripada kehidupan di dunia. 3 menit. Allah. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir, surat Fatir, wa ja'akumun nadhir. An-nadhir di situ beliau menafsirkan sebagai bermakna asyai. Asyai itu nanti ubah. Faqad ja'akum nadhir wa ja'akum nadhir itu makna asyai. An-nadhir itu makna asyai, ubah. Pada salafus saleh kita terdahulu murwah berubah, murwah rampok, maka mereka akan mengatakan kepada orang-orang terdekatnya, mereka akan mengatakan ista'iddi faqad qarabal maut, bersiaplah karena sesungguhnya kematian sudah dekat. Jadi mengubah sakit berubah, mereka sudah mengatakan ista'iddi faqad qarabal maut, bersiaplah karena kematian sudah dekat. Itu waktu berubah malah ibu sendiri berubah kadang-kadang, tapi gak ingat mati juga. Nabi Ibrahim itu, kalau tidak salah, Nabi Ibrahim adalah orang yang paling pertama berubah. Beliau heran, maka kalau berubah maka putih dulu. Maka malaikat mengatakan bahwa yitandil semakin putih waktu boleh dulu. Jadi ubah itu tandanya bahwa semakin dekat kematian. Semakin dekat perpisahan dengan dunia, semakin dekat daripada akhirat. Maka Imam Syafi'i mengatakan an-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah. Kebanyakan yang belum memiliki lupa terhadap surat Al-Asr. Lupa. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan di antara ucapan Imam Syafi'i adalah laisa al-ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'a. Beliau mengatakan ilmu itu bukan seberapa banyak kamu menghafalnya, akan tetapi ilmu itu seberapa besar manfaat. Jadi ilmu itu bukan seberapa banyak yang kamu hafalkan, tapi ilmu itu seberapa besar manfaat. Ilmu itu bukan seberapa banyak gelar profesor, doktor, bisa oleh MUI, MA, MPD, ML, Islam. Bukan itu ilmu. Ilmu itu adalah ketika apa yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk diri kita masing-masing, bermanfaat juga untuk orang lain. Maka kalau ilmu tidak bermanfaat, ibarat jasad yang tidak punya ruh, dia tidak bisa paham. Dia tidak bisa paham. Dan kalau mau ilmu yang bermanfaat,
Kuncinya orang kalau mau ilmunya bermanfaat, dia harus memperhatikan adab-adab, memperhatikan akhlaknya ketika sedang dalam menuntut ilmu. Banyak orang yang dalam proses menuntut ilmunya dia orang yang cerdas, tapi kemudian ketika dia di masyarakat ilmunya, kecerdasannya itu tidak bermanfaat apa-apa. Tapi banyak orang yang sedang-sedang di veteran, tetapi dia betul-betul menjaga akhlak dan adabnya, maka di masyarakat dia menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan pernah mengukur ilmu itu seberapa banyak gelarnya, tapi seberapa besar dia memberikan manfaat kepada orang lain. Ulama-ulama dulu itu ada yang bergelar seperti orang-orang zaman pagi, tapi manfaatnya sampai sekarang bisa dirasakan. Imam Syafi'i sampai sekarang bisa dirasakan. Imam Abu Hanifah sampai sekarang, Imam Malik begitu, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama terdahulu sampai sekarang bisa dirasakan daripada ilmu. Apa sebabnya? Karena dia ilmunya manfaat. Nah, maka orang alim yang bermanfaat ilmunya, alim yantafi'u bi'ilmihi afdalu min alfi 'abidin. Satu orang alim yang bermanfaat ilmunya itu lebih afdal daripada 1000 orang yang ibadah. Jadi misalnya seganten ini arah sakit dengan alim, tapi ilmunya itu yang bermanfaat bagi orang lain, maka itu afdal min alfi 'abid, lebih baik daripada ajaran sahih ibadah. Usaha Nabi luar biasanya para ulama yang bermanfaat ini, bermanfaat, dan itu yang harus dicari oleh orang, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu yang harus dicari. Terutama dalam ilmu agama. Ilmu agama itu harus mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau sudah ilmunya bermanfaat, maka itu menjadi energi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan fakhrul ulama fakhrul qiyadi wa fakhrul juhal fakhrul tiraji. Imam Syafi'i mengatakan kefakirannya para ulama itu kefakiran yang dipilih. Nah, wa fakhrul juhal, dan kefakiran orang jahil itu fakhrul tiraji, emang benar-benar fakir yang mendesak. Jadi fakirnya, miskinnya ulama itu pilihan. Beda dengan miskinnya orang jahil, emang itu miskin. Apa maksud daripada yang diucapkan oleh apa yang dimaksud dari Imam Syafi'i? Bahwa terkadang ulama itu dalam perkara dunia bukan karena gak mampu, bukan karena gak mampu. Misal arak dengan beli mobil, bisa saja dia bisa membeli mobil seperti orang itu, namun sifat zuhudnya menghalangi keinginan duniawinya. Sehingga kefakiran yang tampak pada zahirnya itu adalah kefakiran yang menjadi pilihan dia, bukan kefakiran yang memang sifatnya mendesak muncul dalam diri orang. Jadi ulama-ulama zaman dulu banyak yang kaya. Imam Abu Hanifah orang kaya, Imam Lain orang kaya. Namun kemudian walaupun menurut sugih, menurut Nabi WGP, apakah kemudian dia sama seperti orang-orang yang pecinta dunia? Tidak. Bahkan mungkin punya kepentingan, malah lebih sugihan daripada pada disugihan dia. Jadi bukan karena gak mampu, tetapi sifat zuhudnya, sifat Nabi qanaahnya menghalangi dia untuk tidak berlebih-lebihan di dalam perkara yang sifatnya duniawi. Begitu kalau para ulama. Dulu ada
namanya Imam Ibrahim bin Adham. Ada orang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham. Nah, datang bawa jubah dibaguskan. Yang bilang, wahai Imam Ibrahim bin Adham, saya ingin menghadirkan jubah ini kepada Tuhan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, yang terima jubah ini, tetapi saya ingin bertanya kepadamu, kamu ini dengan sugih atau dengan jelang? Kamu ini dengan sugih atau dengan jelang? Kata orang ini, aku ini dengan sugih. Oh, sebelum menerima hadiah kedua ini, bila kekayaan, dia mengatakan kekayaan saya itu al-Madinah 1000 dinar. 1000 dinar kalau kursi emas sekarang 2 juta, 1 dinar itu 5 gram emas. Sudah hidup saja berapa kalau 1000 dinar. Kata Imam Ibrahim bin Adham, kamu sekarang punya 1000 dinar, kira-kira setelah ini kamu punya 4000 dinar, kamu mau gak? Nah, dia bilang jelas, dengan 1000 dinar jadi 4000 dinar. Saya jadi, apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Dia juga, kami antar bagil pada ambalu aminka. Kamu ini tidak jelas, belum keterima hadiah. Bukan kan? Dan namanya orang kaya itu, dia gak punya apa-apa lagi. Ini ketuaan kamu beli 1000 masih 24.000 mele. Jadi kemudian dengan jelas siapa dengan kita disuruh. Jadi bagaimana kita azan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اليراق في العلم يقصي القلب
wa yurithu dhalail. Di antara hikmah yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan al-mira'u fil ilmi yuqassiyal qalba, bahwa berdebat di dalam perkara ilmu itu bisa mengeraskan hati. Wa yurithu dhalail, dan bisa menyebabkan timbulnya rasa dengki. Bukan debat itu bukan wajadilhum billati ahsan. Boleh orang berdebat itu dengan cara yang baik, boleh. Para ulama kita terdahulu itu berdebat. Para ulama kita itu terdahulu berdebat. Tapi perdebatan mereka itu untuk menghasilkan kebaikan, bukan hanya sekedar debat kusir. Berapa banyak sekarang perdebatan di media sosial, apalagi di TV. Mohon maaf. Apakah kemudian itu menjadi solusi? Enggak. Justru itu menambah permusuhan antara satu anak bangsa dengan anak yang lain. Satu anak negeri ini dengan saudaranya sendiri. Begitu akhirnya. Bukannya menyelesaikan masalah. Yang punya TV semakin lancar tujuannya, semakin lancar dapat uangnya, sedangkan belum ada. Yang berdebat juga antara juhal dengan juhal, antara orang bodoh dengan orang bodoh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya berdebat sama orang alim pasti saya menang. Tapi kalau saya berdebat sama orang jahil pasti saya kalah. Imam Syafi'i bilang gitu. Kalau berdebat dengan alim pasti menang. Lalu berdebat dengan bodoh pasti kalah. Ya orang bodoh ngomong, nggak tahu benar atau nggak ngomong. Jadi bukan debat itu bukan dilarang. Kalau misalnya wajadilhum billati ahsan, untuk menghasilkan kebaikan, tidak masalah. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah ketika beliau bertemu di Hijaz, beliau berdebat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dua-duanya imam besar. Tapi perdebatan itu kemudian tidak menyebabkan Imam Malik sentimen dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sentimen dengan Imam Malik, dan begitu. Justru mereka saling satu. Ketika beliau ditanya, Imam Malik, wahai Imam Malik, aku melihat engkau ketika engkau berdebat dengan Imam Abu Hanifah, engkau sampai keluar keringat, sambil emosi keringat. Kalimat Imam Malik. Kenapa wahai Imam Malik? Beliau mengatakan, aku tidak ada apa-apanya dengan Abu Hanifah. Si hebat dalam perkara fikih Imam Abu Hanifah. Kata Imam Malik. Imam Malik pun ya, kemudian ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah, bagaimana perdebatanmu dengan Imam Malik? Beliau mengatakan, aku tidak pernah bertemu dengan orang yang menjawab tentang persoalan fikih secepat Imam Malik dan sehati-hati Imam Malik. Jadi mereka walaupun berdebat, tapi mereka punya poin kebaikan yang diwariskan Adam. Kemudian diarah hasil, ini TV berdebat keras, hasil gak ada, justru si pendukung sudah selesai. Ini akibat daripada Nabi ketidaktahuan minimnya ilmu terhadap ilmu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, berdebat dengan bodoh pasti kalah. Zaman sekarang banyakkan orang bodoh. Sekarang ini mata Abu Jahal. Abu Jahal memang sudah mati, maka jahalnya itu menjadi yakin. Abu Jahal sudah mati. Abu Jahal itu apa artinya?
bapak dengan bodoh. Bapaknya kebodohan juga punya. Bapak mati, maka anak jadi yatim. Yang jadi yatim apa? Bodohnya. Maka kemudian anak ini kita adopsi isi dengan zaman mampir. Tak asuh isi dengan zaman kalau Abu Jahal ya mati. Tak asuh isi zaman dengan zaman mampir. Jahalnya ya asuh. Jadi bukan dilarang perdebatan. Kalau misalnya di situ ada adab, ada akhlak, kemudian itu kebaikan, tidak masalah. Tapi kalau hanya debat usir, maka ini akan menyebabkan yuqassiyal qalba, akan mengeraskan hati yang lumpuh, wa yuhis naghaib, dan ini akan menyebabkan kedengkian antara satu orang dengan yang lain. Waqala, kemudian beliau juga mengatakan man lam tu'izzahu taqwa fala izzalah. Siapa orang yang tidak menjadi mulia dengan sifat takwa, fala izzalah, maka tidak ada kemuliaan untuknya. Siapa orang yang tidak menjadi mulia dengan sifat takwa, maka kemuliaan apa lagi yang harus dicari? Tidak ada kemuliaan yang tertinggi kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kemuliaan yang paling tertinggi di sisi Allah itu ya takwa. Tidak ada. Imam Sayyidina Abu Hurairah ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada manusia. Apa seru Allah? Ya ayyuhan nas, inni ja'altu nasaba faja'altu nasaba faja'altu akramakum atqakum fa'abaitu illa an taqul fulan bin fulan akram min fulan bin fulan wa inni arfa'u yawm nasabi wa adau ansabahu. Kata Allah Ta'ala, kata Sayyidina Abu Hurairah ketika membaca inna akramakum indallah, ya, beliau mengatakan bahwa kelak di hari kiamat Allah menyeru kepada manusia dengan seruan, wahai manusia, aku menciptakan nasab dan kalian menjadikan nasab. Kamu bina nasab, aku masih bina nasab, kata Allah. Faja'altu akramakum atqakum, maka aku jadikan nasabku itu adalah hamba-hambaku yang paling bertakwa. Itu nasabnya Allah. Jadi di antara hambanya Allah yang paling bertakwa, Allah mengatakan di nasabnya Allah. Fa'abaitum, kata Allah, tapi kalian menolak itu. Ila an-taqul fulan bin fulan aqrab min fulan bin fulan. Kalian lebih memilih mengatakan bahwa si fulan lebih mulia daripada si fulan karena status dunianya, bukan status ketakwaan. Allah mengatakan wa inni arfa'ul yawma nasabi wa adau ansabakum. Maka hari ini aku angkat nasabku dan aku rendahkan nasab kalian. Allah kemudian menyeru, ainal muttaqun, mana hamba-hambaku yang bertakwa. Dengan bertakwa itu mereka adalah nasabnya Allah. Jika orang kemudian tidak menemukan kemuliaan dari ketakwaan, maka kemuliaan apalagi yang akan dia dapatkan. Orang yang paling bertakwa adalah mereka orang yang paling mulia. Orang yang paling bertakwa adalah mereka orang yang paling mulia. Apa namanya? Sayyidah Zulaikha. Sayyidah Zulaikha, ketika beliau Sayyidah Zulaikha ini tidak berhasil merayu Sayyidina Yusuf alaihi salam, beliau mengatakan kepada Sayyidina Yusuf, ya Yusuf,
Annal hirsa wasyahwata yusayyirul abid yusayyirul muluk abidan, wa taqwa wasabra yusayyirul abid mulukan. Kata Sayyidah Zulaikha, wahai Yusuf, sesungguhnya sifat rakus dan dorongan hawa nafsu sudah merubah status seorang raja menjadi budak. Sedangkan kesabaran dan ketakwaan yang ada pada diri sudah merubahku menjadi budak. Awalnya budak berubah menjadi raja. Jadi kan yang jadi raja itu, permaisuri itu kan Zulaikha. Yang jadi budak Nabi Yusuf kata Zulaikha, ketakwaan dan kesabaran sudah merubah status yang tadinya budak menjadi raja. Sedangkan saya karena syahwat dan rakus saya berubah status yang jadinya raja menjadi budak. Maka Allah mengabadikan kalimatnya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan bersabar, mereka tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu. Tidak pernah disia-siakan. Orang taat itu tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Kalau orang yang maksiat saja, orang yang maksiat saja. Dengan maksiat saja, orang yang maksiat saja, dia bisa menikmati maksiatnya itu karena nikmat Allah. Apalagi dengan taat. Begitu. Jadi kalau orang yang maksiat, dia mesti bisa menikmati maksiatnya sebab rahmat dan nikmat Allah. Apalagi orang yang taat. Jadi tidak ada kerugian bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti la yudhi'u ajral muhsinin, maka tidak akan pernah menyia-nyiakan. Perlu ngaji tidak akan disia-siakan oleh Allah. Perlu sholat tidak akan disia-siakan oleh Allah. Perlu mengerjakan ibadah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sebagaimana perlu meluangkan waktu untuk Allah, maka rahmat Allah semakin luang untuk semakin kita ini meluangkan waktu untuk Allah, maka rahmat Allah itu semakin luang untuk yang Allah. Tapi semakin yang perlu membatasi diri dengan Allah, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah pun membatasi dirimu dengan taat. Jadi orang yang dalam kebaikan itu akan disia-siakan. Puncak kemuliaan itu adalah takwa. Puncak kemuliaan itu adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syahida dha'fa min nafsihi nala istiqamah. Ini sebagai penutup itu. Pengajian ini sebagai penutup. Itu sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Penutupnya sekarang insyaallah mudah-mudahan panjang umur bertemu dengan kembali di majelis ta'lim yang belum memiliki, dan insyaallah tapi dia nggak janji. Insyaallah kalau ada waktu luang ya sekali dua mungkin dia mampirlah di sini untuk sholat subuh. Kemudian tapi susah orang Senganteng ini. Kalau sholat subuh banyakkan orang lari ke Pandokan semua. Pandokan kan musuh kan Pandokan. Tapi insya Allah mungkin ya sekali dua kali lah. Intinya mudah-mudahan kita berada di bulan suci Ramadan. Pelajaran bagi yang dulu dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, walas kita insana nafis. Jangan sampai yang dulu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hidup di dunia ini, kalau umur 100 tahun berapa menit? Maka bersabarlah di dalam waktu yang 3 menit itu,
karena kesabaran yang luhur akan menghantarkan kepada keabadian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam mengerjakan salat, sabar di dalam puasa, sabar di dalam bacaan Al-Quran, sabar di dalam meniti jalannya Allah. Hanya 3 menit, hanya 3 menit, hanya 3 menit saja. Tapi janjinya Allah, khalidina fiha abadan, surga yang selama-lamanya. Ya. Jadi sama-sama yang berusaha mengingatkan untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan tahun ini. Jangan hanya sekedar yang belum memiliki kebanyakan basa-basi saja. Setiap bulan Ramadan insyaallah lah. Pada tahun ini insyaallah semangat. Tapi begitu masuk Ramadan dulu berharap malahan berakhir bulan suci Ramadan. Tema di masa sih kepencang indah, mudah kembali. Tema beliau ke Ramadan. Dia hanya merindukan bulan suci Ramadan itu karena puasa berbuka itu. Puasa berbuka seakan gelar, bunyi speaker masjid atau radio imsak atau sediman Nabi berbuka ia kedelah. Jangan pernah menyanyiakan bulan suci Ramadan. Ini peringatan bagi yang berumur. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya selama yang pengajian ini banyak mungkin kesalahan di dalam menjelaskan. Pasti banyak sekali yang salah dalam menjelaskan dan sadari, atau mungkin bukan pengarang kitab ini kena lalu salah dalam menjelaskan. Bisa jadi seperti itu, dan tentu itu resiko orang ngajar. Orang ngajar itu pasti banyak salahnya secara penjelasan atau mungkin secara tutur kata yang kurang baik dan mungkin menyinggung seluruh semuanya. Melalui kesempatan majelis penutup ini, tiap mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkesan di hati seluruh semuanya. Dan tiap pun memaafkan dulu. Maaf. Saya kira telah datang, maaf. Saya kira dia oleh majlis, maaf. Saya kira Nabi ngeraus oleh majlis, maaf. Saudara maafkan. Walaupun tiap yakin, keyakinan pribadi belum jauh lebih banyak salah daripada tiang belum. Sudah, terjaga. Cuma yang mengingatkan siapapun yang ngajar, siapapun tuan gurunya, siapapun ustaznya, selama dia mengajarkan kebaikan, menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para ulama, perkataan para hukama, yang perlu harus menerimanya dengan penuh adab, akhlak, sehingga itu yang membuat ilmu itu menjadi barokah, manfaat. Tapi kalau belum kemudian datang perkataan berenteng, itu ibarat ilmu itu bagi orang yang sombong ibarat air yang jatuh dari ketinggian. Tidak ada cerita air ini terjun ke atas, pasti air ini terjun ke bawah. Jadi air itu tidak akan pernah menjangkau orang yang di atas, dia akan menjangkau orang yang di bawah.
Ilmu itu nggak bisa menjaga orang sombong, nggak tahu dia. Dia hanya akan menjaga orang yang tawadhu, yang mempunyai sifat rendah. Bisa menara, pada guru yang ngajar kemudian belum pernah dengar apa yang disampaikan. Jangan mengatakan, wah pada ayat itu. Paling dia doa balas. Itu bunyi al-barakah. Itu menghalangi keberkahan. Menghalangi keberkahan. Menghalangi keberkahan. Setiap ilmu, setiap orang yang menyampaikan ilmu itu walaupun sama, beda barokah. Semakin orang yang menyampaikan itu ikhlasnya, semakin tinggi ikhlasnya, semakin banyak barokahnya. Nah, begitu. Tapi semua masing-masing punya barokah. Ya harus ilmu itu diterima dengan hati yang terbuka, sifat tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya sifat yang seperti itu, ilmu itu gampang, insyaallah. Ilmu itu gampang. Jadi kalau sudah datang ke sini petanda petete, nah, itu diarah dengan kentong, kantongnya aja ngaji. Otaknya enggak diolah, hatinya enggak dirasa, anggota tubuhnya juga tidak mengamalkan. Kata dia ngaji kentong, ngaji kentong aja sebenarnya saja. Tapi kalau orang yang penuh dengan akhlak dan tawadhu, maka apapun dia pasti akan terima. Pasti akan terima. Dulu para ulama yang jadi, dulu para ulama yang namanya ngaji adab dulu luar biasa. Anak-anak zaman sekarang itu kita akan menilai mereka itu kurang adab karena kebanyakan orang tua juga kebanyakan yang tidak beradab. Mohon maaf sih. Jangan salahkan anak zaman sekarang nggak beradab karena mereka melihat tontonan dari orang-orang tua yang kurang beradab sehingga itu dijadikan tuntunannya. Jangan salahkan. Kalau dulu orang ngaji dulu, masya Allah, cara duduknya, melihatnya, dengan ngaji lagi ada ini, duduk bagus, duduk benar. Kadang-kadang Nabi, bukan kadang-kadang, banyak. Padahal kalau dia di depan pejabat, tak mungkin dia bisa duduk seperti itu. Tapi di depan majelis taklim, sebenarnya ini, kira-kira makin ini. Kalau penunggu datang bertamu sama orang, ini langsung praktek gitu. Datang bertamu sama orang, belum nanti duduk di kursi, terus meningkat. Cocok kan? Cocok kan? Ajar. Itu buku bertamu. Peluru datang ke majelis taklim. Peluru itu adalah undangannya Allah. Peluru begitu. Terus, di situ kemudian peluru bertiga ada di situ. Jangan pernah mengoreksi anak zaman sekarang kurang adab. Kalau tiap peluru sebagai orang tua itu tidak mencerminkan itu. Tidak mencerminkan adab. Itu pentingnya orang kalau mau ilmunya barokah manfaat, ya jaga adab akhlak. Nah ini kita, insyaallah. Mudah-mudahan dia umur sedikit, tapi panjang umur, barokah umur, sehat walafiat firaatillah sampai umur ini pada bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya dan keadaan sehat walafiat dan
mudah-mudahan dia berurus dalam istiqamah ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadi al-Fatihah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.